nggak sendirian ya. Perkenalkan, ini rekan saya, Mbak Anissa. Mbak Anissa, silahkan memperkenalkan diri. Baik, terima kasih Mbak Isa. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Anissa Widianto, program studi promosi kesehatan Universitas Kusuma Hussain Sekolah. Oke baik, jadi kali ini kita berdua di sini akan membahas satu hal nih, sebuah penyakit yang umum dan sering banget nih dialami sama para remaja apalagi mahasiswa ya. Apa itu? Nah, pembahasan kali ini tentang penyakit GERD. Baik Mbak Anissa, mungkin teman-teman masih belum familiar ya sama apa itu GERD. Jadi boleh dijelaskan apa itu GERD? Oke, jadi teman-teman, GERD itu adalah singkatan dari gastroesophageal reflux disease, yaitu sebuah keadaan atau kondisi di mana asam lambung yang naik ke esofagus atau ke kerongkongan. Jadi teman-teman bisa panggil GERD itu seperti asam lambung ya. Nah, itu merupakan sebuah penyakit pencernaan di mana asam lambung atau empedu itu mengiritasi lapisan dalam saluran makanan. Berarti GERD itu sama seperti MAH ya, Mbak? Atau mungkin berbeda nih? Berbeda Mbak, GERD dan MAH itu dua yang berbeda. Memang masih banyak ya orang yang belum bisa bedain nih antara penyakit GERD sama penyakit MAH. Ya Mbak, mungkin karena sama-sama sakit perut ya. Kalau begitu bisa dijelaskan Mbak apa nih yang membedakan antara GERD sama MAH? Jadi banyak hal ya Mbak yang membedakan antara dua penyakit tersebut. Nah, salah satunya dari faktor penyebabnya nih Mbak. Nah, masyarakat itu pada umumnya mengenal MAH itu karena telat makan. Nah, tapi sebenarnya MAH itu juga bisa disebabkan karena stres juga. Karena stres pekerjaan, karena stres banyak tugas sebagai masih sekolah, terus stres karena tertekan, insecure. Nah, jangan salah loh Mbak, insecure itu juga bisa jadi faktor penyebab terjadinya MAH. Nah, sementara kalau GERD itu penyebabnya adalah otot kerongkongan bawah yang mengkarut sehingga asam lambung itu mudah naik. Nah, penyebabnya itu bisa karena makan terlalu banyak, sering begadang. Nah, sering begadang itu juga bisa Mbak. Makanya orang yang pola tidurnya berantakan itu lebih sering terkena GERD. Apalagi yang kasus kebiasaan tidur yang waktu terang. Jadi kalau pagi-pagi itu dia tidur, tapi kalau malam hari itu dia bangun begadang kan sampai jam 1, jam 2, jam 3 itu masih begadang gitu. Nanti paginya baru tidur. Nah, itu jelas nggak baik ya Mbak. Jadi karena pola tidur yang terganggu, akhirnya asam lambungnya itu jadi kacau. Kemudian nih, untuk gejala yang muncul ketika GERD kamu itu seperti apa ya Mbak Nila? Nah, untuk gejala yang muncul itu yang pertama itu nyeri hati ya Mbak, gembun istilahnya. Nah, biasanya durasi nyeri hati itu cukup lama, bisa mencapai 2-3 jam lamanya. Untuk yang kedua itu rasa pahit di mulut saat asam naik. Jadi biasanya itu terjadi di pagi hari. Jadi setelah kita bangun tidur. Kemudian yang ketiga itu suara yang serak akibat iritasi pada tenggorokan. Kemudian mual seperti ingin muntah-muntah. Seperti itu. Baik, yang terakhir nih Mbak, gimana sih caranya mencegah agar tidak GERD atau tipsnya agar terhindar dari GERD? Nah, solusi untuk mengatasi itu adalah dengan pola makan yang teratur dulu Mbak. Jadi lebih baik makan sedikit, tetapi setiap 2-3 jam. Jadi biar asam lambungnya itu terkontrol. Yang kedua, mengatur pola tidur dan menjauhi makan minuman yang memicu asam lambung, kayak asam-asam Mbak. Ya, yang berkafein juga. Kalau misalnya ya Mbak, sudah suka banget nih sama kopi kan itu berkafein ya. Bisa, kalau sudah bercandu banget nih ya, itu bisa diganti dengan kopi yang rendah kafein, kayak kopi arabica, itu bisa. Kemudian ada juga Mbak, ini biasanya ya kalau orang GERD itu terpicu dari awalnya lihat medsos. Dari lihat medsos aja itu sudah bisa memicu terjadinya GERD. Apalagi kita sekarang kan Gen Z ya, hampir setengah waktunya itu habis di dunia maya, kayak TikTok, Instagram, seperti itu. Nah, ketika dia melihat medsos, kemudian sering membandingkan dirinya dengan orang lain. FYP yang di TikTok itu ya Mbak. Itu kan kita sering membandingkan diri dengan orang lain. Karena mereka itu kan lagi mencari jati dirinya ya. Jadi sangat mungkin mereka terkena GERD itu karena merasa insecure, yang akhirnya itu menjadi
jadi banyak pikiran, terus stres. Itu juga nggak baik dan perlu dikurangi insecure juga overthinking. Oke, mungkin itu saja sedikit sharing-sharing tentang penyakit GERD ya teman-teman. Kita tadi sudah membahas mulai dari apa itu GERD, perbedaan GERD dan MA, gejala apa saja yang timbul hingga cara pemulihannya. Terima kasih untuk Mbak Anissa atas waktunya, dan terima kasih juga buat teman-teman sudah mau meluangkan waktunya untuk menyimak dan mendengarkan kami sharing. Sekian, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Saya Risa Nur Fahmi dan Saya Anissa Widianingrum. pamit undur diri. See you next time and bye.